Kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi membangun kemandirian umat yang akan disampaikan oleh Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Bapak Hurai Muhammad Amin ST. Pada Bapak Hurai kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Yang saya hormati sahabat saya Ketua Basnas Kabupaten Bekayam Bapak Adi, beserta Wakil Ketua ada Pak Haji Edwin, Kepala Suku, kemudian Pak Haji Jarkoni, kemudian Pak Haji Arifin, serta Bapak sekalian, para pengurus UPJ Takmir Masjid se-Kecamatan Sanggauledo, Ledo, seluas Jagoi dan 17 yang saya banggakan, saya cintai. Kita sama-sama amin. Ya kan, sama-sama amin kan. Saya amin, hilangkan R nya, tambah N, amin. Nama saya Hurai Muhammad Amin. Saya sekarang pakai singkat Hurai Muhammad Amin, itu disingkat dengan Uma saja. Teriak ini. Halo? Capek Pak? Capek tak nih? Kalau gitu kita ijal-ijal dulu ya. Nanti Bapak jawab jujur saja. Dirikan sholat, tunaikan zakat adalah orang yang Bapak jawab jujur ya. Siapa kita? Bapak jawab siapa kita? Siapa kita? Orang yang jujur. Bapak jawab siapa kita? Orang yang jujur. Pertama jujur. Siapa kita? Orang yang jujur. Yang kedua adalah orang yang jujur. Bapak dengar sebelah sana Pak? Bisa Pak ya? Biar rileks Pak ya. Kita mulai ya. Dirikan sholat, tunaikan zakat adalah orang yang jujur. Siapa kita? Orang yang jujur. Siapa kita? Orang yang jujur. Ya, Bapak ngaku sendiri orang jujur ya. Sekarang saya tagih nih. Kita pagi ini bicara tentang kemandirian umat. Saya mau cerita apa? Cerita saja tentang masjid agar yang saya sampaikan di kemarin di 3 kecamatan juga, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dan Capkala sama ya kan? Dan saya di tahun 2002 ini materi ceramah saya sama Pak, kemandirian umat. Dibilang kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa nahyuna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini sudah dilahirkan sebagai umat yang terbaik sebenarnya. Kok tidak mandiri gitu. Ya kan? Apa gitu kan? Ini masjidnya bagus lagi namanya, Miftahul Jannah. Siapa ketuanya nih? Angkat tangan disuruh turun. Pak Arifin kan? Nah, ini Pak Arifin duduk situ Pak Arifin. Miftahul Jannah Bapak tahu semua artinya kan? Kunci surga. Kata para ulama, untuk masuk surga itu banyak pintu ya, termasuk pintu masjid, pintu sodako, ya kan? Pintu sodako, pintu sidik juga, pintu jujur.
di tahun lalu Pak, di tahun lalu di 1442 Hijriah saya berkesempatan ceramah itu di Masjid At-Taqwa di Kabupaten Landak. Landak kalau persentase muslim dan non muslimnya itu kurang lebih 18%, tidak sampai 20. Bagus Bekayang Pak. Bekayang tadi kata Pak Burhan itu sudah 36, di atas 30, di bawah 50, ya kan? Nah, tapi soliditasnya belum kita ukur nih. Nanti saya sebutkan lah. Kemarin saya di kota Pontianak, di Singkawang, ini di Bekayang. Besok kadarullah di Ketapang, di Lutso nih Pak. Lutso. Sama materinya kembali umat juga. Umat kita harus mandiri. Jangan dibilang Allah kuntum khairu ummah tapi kita terpuruk. Ya kan? Terpuruk kita juga. Hampir dari semua segi kehidupan kita terpuruk. Jadi cerita di Masjid At-Taqwa ini, masjidnya baru berdiri waktu itu Pak. Nanti kalau Bapak ke Kota Ambang di Kampung Raja itu ada Masjid At-Taqwa. Saya bangga sebagai muslim, apalagi sebagai ketua Basnas. Bapak juga akan bangga dengan Masjid At-Taqwa karena membangun masjidnya tidak satupun proposal keluar Pak. Ya, bangga enggak Pak kira-kira Pak? Kepengen nggak? Tapi mungkin juga di sini ya, mungkin mudah-mudahan juga di sini ditiru seperti di Taqwa. Kalau udah ditiru seperti yang di Taqwa jangan tersinggung ya. Ini nanti Pak Ketua itu ngomong ya, kami pun demikian juga. Alhamdulillah ya. Saya mau cerita saja nih, karena sama materi dengan kemarin. Jadi mereka areakan itu jemputan sodako ya. Karena di sekitar masjid itu Pak, kan tidak semuanya orang punya kemampuan finansial ya, beda-beda kan. Diambillah dari 5.000, tergantung kan dikasih daftar, dia daftar sendiri tuh. Saya dalam ceramah itu dialog langsung sama itu, sama yang takmir masjidnya. Dia langsung, pas mic dia. Di Nusul Quran saya diundang waktu itu. Jadi ada hikmahnya saya bisa bercerita kepada tempat lain begitu. Kami membangun masjid tidak ada satu proposal yang keluar gitu. Waduh, saya bilang agak bangga, terharu lah sebenarnya kan. Diambil dari yang terkecil, dari 5.000, 10.000 sampai ada yang di atas 100.000 dan dipungut tiap bulan. Maka berdirilah Masjid Taqwa itu. Oke, saya bilang ini sudah betul, SOP-nya sudah betul, standarnya sudah betul, ya kan? Nah, sekarang saya lanjut nih, saya bilang Pak Ketua, bukan namanya Gusti ya, tapi lupa saya nama Gustinya itu Pak. Tetap pegang mikrofon sih. Saya kebetulan bawa wakil ketua 2 orang, kemudian 1 orang staf. Pak Ketua, sebenarnya saya sudah bangga dengan masjid ini, tidak satupun proposal keluar, tidak minta kepada pemerintah. ini baru betul-betul mandiri nih, ya kan? Tidak minta kepada, betul-betul memberdayakan kaum muslimin di sekitar masjid, seperti Jogo Karyan atau beberapa tempat di Indonesia. Tidak satupun proposal itu keluar. Sekarang saya mau tanya Pak Ketua, kalau tidak salah saya ada 3 pertanyaan sama dia. Malam ini kita survei di radius 300 meter dari masjid sekarang. Di radius, artinya di sekitar masjid itu kurang lebih 300 meter Pak ya? 300 meter. Ada enggak orang sakit Pak Ketua sekarang? Ya Allah Pak, ada Pak. Hadirkah masjid Pak yang sudah Bapak bangun megah ini dengan patungan? Diam. Kalah ada 1-0 saya. Lanjut pertanyaan kedua, saya bilang. Saya ulang lagi, saya bawa staf, bawa wakil pimpinan, saya bisa perintah dia untuk berjalan dia bilang gitu kan. Pedagang ya, ada mungkin nanti. Ada enggak Pak orang yang pikul bakul, karena di Landak Pak ya, di Ngabang ya, pikul bakul pergi sore ke pasar,
jualan, dan jualannya tidak laku Pak. Kita survei malam ini Pak ya, sama-sama ya Pak ya. Saya bilang, ini ceramah nih. Itulah Pak, ada Pak. Sekali lagi pertanyaan saya, ada nggak masuk takwa ini Pak? Ya. Nah, pertanyaan yang ketiga, Pak Ketua, saya bilang, kita survei lagi malam ini ya, sama-sama ya. Tadi sudah Bapak bilang ada orang sakit ya, kemudian ada orang yang bawa pikul bakul. Tadi tadi kita lihat Pak ya, nggak tahu di sini. Saya pikir kurang lebih lah kulturnya ya, budaya. Kok di nelayan itu kan di kampung nelayan, pergi pagi, kadang-kadang ke laut tidak dapat, kan sering Pak. Banyak. Kemarin sana saya juga coba kampung nelayan. Pak Ketua, saya bilang, terakhir nih saya bilang, di sekitar radius 300 meter nih ada enggak orang buta yang tidak bisa biaya anaknya sekolah, yang dia tidak mampu belikan anaknya sepatu, kemudian dan malam ini ada yang sedang dikejar-kejar hutangnya sebenarnya oleh macam-macam, oleh rentenir, bank 47, bank apa dan sebagainya. Apa dia bilang? Ada Pak. Itulah Pak. Kunci, beliau kunci dialog tadi kan, takut tersudut terus ya kan. Dalam Pak kata dia, nanti kalau Bapak pulang dia bilang, saya kerjakan semua ini kata dia. Ini Pak yang menjadi tema kita ini, mengentaskan kemiskinan dengan zakat dan sedekah. Karena ayatnya Pak, Bapak paham semuanya kan di At-Taubah 18, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir kan, wa aqimis sholata wa atuz zakat. Itu dibatasi, yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang-orang beriman. Yang menjadi pengurus masjid Allah, memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang beriman. Kalau Bapak dipanggil sebagai orang beriman yang berutang, tidak Bapak selesaikan, kan harus selesai kan? Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Orang sakit Bapak tak selesaikan, orang berutang yang kayak gitu wajib juga diselesaikan. Kan kita nampak pakai kasat mata ini, memang susah dia kehidupan dia. Hadirlah kita gitu. Kita punya masjid ini megah masjid ini. Kalau jadi megah ini, the best lah Pak Arifin ini, ketuanya ya. Tapi ingat Pak Arifin, yang saya sebutkan tadi itu, nanti saya kembalikan YouTube-nya ke Pak Arifin biar dia ingat. Ada enggak? Nanti tahun ini Bapak ingat deh, kalau kita sama-sama panjang umur, panggil dari sini. Ah ya. Nah, Bapak panggil saya di sini ya, ingatkan saya, suruh ini Pak berperan. Orang yang sakit, orang yang berhutang, mu'alaf sekitar sini, ya kan? Itu diselesaikan di masjid, karena dibatasi tadi itu. Kalau kita dipanggil orang beriman, coba kita lihat ayatnya, maksudnya begini. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi. Terus kan wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pada sisi infak, Bapak berinfak itu dipanggil sebagai orang beriman, bukan orang berduit. Belum tentu orang berduit dia beriman. Kan gitu logika sederhana kita mengatakan. Itu pada sisi ini Pak. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Teruskan, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaizi wal afi. Terus paham semua ini semua kiri kanan saya ini penceramah semua gitu Pak. Jadi sedikit ya saya pancing keluar semua dia. Masalahnya saya mau buktikan dulu, saya tak mau buktikan aja ini, ya kan? Jadi mutakin kan? Apa syaratnya yang pertama? Membelanjakan duit pada saat lapang dan sempit, ya kan? Udah ya, pada sisi orang bertakwa itu sisi nafkah Pak, infak, sisi sodako. Ulaika allazina sodaku wa ulaika humul
ulaika allazina shadaku, ya kan? Wa ulaika humul muttaqun. Jadi mau bertakwa bapak harus bertakwa, mau bertakwa bapak harus infak. Kalau bahasa di film ini maju kena, nggak bisa Pak. Itulah basis kita. Saya selalu menyebut basis ya. Basis pengelolaan zakat ini Pak ya, tidak sekedar penambahan nilai zakat sedekah, tapi bagaimana kita memperkuat basis jamaah kita di masjid ini. Jangan kalah dengan dilanda 18% men. Ini 36%, 2 kali lipat. Bisa Pak? Halo Pak? Kurang takut. Tadi udah disebutkan ulaika allazina shadaku wa ulaika muttaqun. Ya kan? Halo Pak, bisa tak Pak? Kuat sikit lah. Halo Pak? Iya, itulah. Takbir dulu lah. Allahu Akbar. Semangat Pak. Tadi udah dibatasi awal-awal kuntum khairu ummah menjadi nas. Kalau kita melakukan itu Pak, sebenarnya itu kan proses pendidikan ya, proses pendidikan umat ya. Kalau kita baca di surat terakhir, surat Al-Fath, kemenangan itu. Saya potong saja di tengah-tengah ini. Wa azibuz zuhra ya'izul kufar. Kalau kita solid seperti itu, Allah itu menjengkelkan orang. Kalau kita longgar segini, orang kafir mampus loh dibilang. Iya Pak, betul Pak. Jadi kemandirian kita itu Pak. Oke, sekarang kita baik lagi ulang. Bagaimana kita membangun kemandirian, ya kan? Nah, tadi sudah sepintas saya gambarkan kepada jemaah. Saya sudah contohkan masjidnya itu. Walaupun dia belum melakukan itu, tapi sudah ada terbuka hatinya untuk melakukan itu. Dia bangun masjid bisa, kok bangun masyarakatnya tidak bisa? Islam ini dari dulu bukan bangun fisik, ya kan? Iya lah Pak, Ka'bah aja gimana? Kita ke Ka'bah itu bagaimana? Bentuknya 4 persegi panjang saja, artinya tidak terlalu mewah. Manusia saja mendandan dia menjadi sedemikian rupa. Tapi yang dibangun fisik, mentalnya, SDM-nya. SDM yang dibangun. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu 2000 kaum muslimin yang dalam genggaman dia itu bisa memimpin dunia. Begitu deklarasi Madinah Al-Munawwarah, beliau meninggal, sudah Jazirah Arab selesai. Gitu kita Pak, harus terukur semua kerjaan kita ini gitu. Zakat bisa diukur? Nggak bisa. Nanti saya sampaikan. Sekarang kita kembali dulu bagaimana kita mau bicara kemandirian umat. Kita bangun dulu individu mandiri. Cerita yang disampaikan Pak Burhan tadi itu, Tuan Basnas, Umar bin Abdul Aziz itu bukan ada orang miskin. 2 tahun setengah ya, tidak mau memperpanjang periodenya ya. 2 tahun setengah tidak mau memperpanjang periodenya. Bukan tidak ada orang miskin, ada orang miskin tapi dia punya izzah, punya wibawa, punya harga diri. Izzah itu tidak mau minta ya. Yang diajarkan Rasulullah tentang kemandirian kita adalah yang sederhana, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu sudah cukup kemandirian kita. Saya kadang-kadang kurang setuju ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Ada ini latah dari Pontianak juga, apa Jakarta, ngasih orang makan ini, cerita kasih orang makan ini. Rasulullah ada bilang seperti itu, kok kita turunkan, apalagi sedekah Jumat itu. Bahkan sedekah Jumatnya itu Pak, ada beberapa tempat ya, kalau saya sebutkan mungkin di sini ada, mudah-mudahan ada.
Tiap Jumatan orang dikasih box. Lebih ironisnya lagi, sumbangan Jumatan itu dari online. Dari online, bukan dari orang masjid sini gitu. Kalau diberhentikan jalan nggak barang itu? Mau nggak jalan. Yang dimaukan Rasulullah itu adalah sekitar masjid itu. Kalau best, nah, boleh kau lakukan. Kita tidak melarang orang bersedekah. Itu bukan hak kita menilainya, kan? Dan tidak melarang orang menerima sedekah. Itu bukan wilayah kita kan, sebagai manusia, sebagai hamba. Tapi Rasulullah tidak mengendaki itu secara kaya. Nanti kita lihat apa akan terbuka. Coba saya bisa bicara itu karena saya punya pengalaman sebagai ketua Basnas dan harus bisa mengukur semua perbuatan itu, ya kan? Itu sederhana tadi itu yang Rasulullah katakan untuk membangun kemandirian. Itu yang harus kita berikan kepada umat kita. Walaupun dalam nas Quran mengatakan pada sisi lain Allah kayakan dan Allah mampukan, tapi Allah sebut juga fakir, miskin, ya kan? Nah, kita sebagai muslim yang paham, yang ngerti, yang sadar bisa menempatkan itu pada porsinya masing-masing. Ya qadarullah memang kita ciptakan demikian. Ada orang punya kemampuan, ada orang tidak punya kemampuan. Atau kita bisa mengatakan kepada Allah ketika orang disabel, dia tidak mampu potong kakinya atau cabrakan, dia tidak punya upaya ekonomi, dia tergolong takut, ya kan? Seperti itu kemandirian yang Rasulullah contohkan pertama. Yang kedua, ada kisah dalam sirah itu, Auf bin Malik ya. Diajak dengan kawan-kawannya menemui Rasulullah. Lalu tiba-tiba Rasulullah mengajaknya untuk berbaiat. Rasulullah selalu mengajak sahabat-sahabat untuk berbaiat. Diajak pertama agak berat dia karena sudah berbaiat sama Rasulullah. Ajak kedua masih belum bergerak hingga Rasulullah itu meminta yang ketiga. Akhirnya karena sudah 3 kali panggilan, mereka akhirnya berbaiat. Dalam baiat itu seperti biasa Rasulullah berbaiat tentang ketauhidan, ya kan? Tauhid. Nanti kita lihat. Habis itu bertauhid tentang menjauh kesyirikan, kemusyrikan. Habis itu berbaiat tentang tetap istiqomah menjalankan sholat 5 waktu ini. Nah, yang akhir yang Rasulullah minta tegas, pelan tapi pasti suara Rasulullah itu, kamu jangan meminta-minta. Itu kemandirian. Jangan meminta-minta. Ternyata definisi Rasulullah tentang kaya itu bukan orang diberi kelimpahan harta, tapi orang yang merasa cukup atas pemberian Rasulullah walaupun sedikit. Nah, itu simple, very simple, mudah dimengerti. Orang yang miskin menurut Rasulullah tadi jangan meminta-minta, tapi Rasulullah membatasi orang yang miskin bukan orang yang tidak memiliki sesuap atau 2 suap makanan, 1 atau 2 buah kurma, tapi adalah orang yang meminta-minta. Maka jangan buat tradisi meminta-minta di masjid, Pak. Saya terus terang kurang setuju, Pak. Ya, saya kalau Bapak melaksanakan silakan, saya bisa sampaikan ya. Nanti kalau saya mati, jumpa Bapak kita di yaumul hisab. Pak Ketua Basnas sudah sampai kuda. Saya sudah ceramah di Lindo, Pak Arifin dengar. Jadi jangan salahkan saya lagi ya. Atau nanti Bapak berkeliling mungkin ya kalian, mungkin bisa berkeliling di sana. Belum disampaikan Basnas Provinsi dan Penggayang. Wah, kita malaikat. Basnas, aku datangkan Basnas Provinsi untuk ceramah tentang itu. Kata dia, kau nampak semua ini, kata dia. Pak, kata malaikat, nampak kan? Itu contohnya, Pak. Yang berikutnya, tadi bagaimana membangun kemandirian ya. Sekarang bagaimana Allah mendesain kemandirian Rasulullah. Nah, ini penting nih kan. Bagaimana Pak Rasulullah didesain supaya mandiri oleh Allah.
Karena itu yang mau ikut, ya kan? Itu mau ikut. Rasulullah sudah contohkan mandiri itu jangan meminta-minta pak, miskin jangan meminta, ya kan? Kalau kita minta-minta kita miskin, ya kan? Kalau kita meminta-minta kita miskin, mau nggak? Mau minta-minta? Enggak ya? Nah, jangan sampai. Minjam duit boleh, haji duit banyak duit, pinjam balikkan. Tapi jangan tak bayar, itu kurang bayarnya. Haji duit banyaknya, banyak mobilnya, banyak truknya, banyak kebunnya. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa tuh, ada adab, orang kaya itu ada adabnya. Nanti kita bahas di sini. Iya, salah satu zakat. Adab orang kaya itu seperti yang contoh Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf. Kalau nyimpang gitu nggak kita ngomongnya, nanti lagi kita bahas ya. Tak selesai nanti kita. Tapi gimana tadi? Ya, sekarang kita membangun kemandirian jamaah. Tadi kemandirian cara individu. Rasulullah ya, bagaimana Allah menggambar. Ini harus kita ikut pak. Dari babakan sejarah Rasulullah yang saya lihat, Allah mendesain baginda Rasulullah Muhammad SAW itu untuk mandiri itu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Itu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Subhanallazi asra bi abdihi. Kata abdihi itu sudah menunjukkan bahwa Rasulullah itu hambanya Allah. Persoalan kita kan belum. Kita hamba siapa pak? Apakah hamba dunia? Apakah hamba makhluk? Bapak takut sama saya, takut sama bupati, ya itu bahaya ini kan, takut sama gubernur itu. Tapi kok Rasulullah itu udah totalitas ya. Coba kita lihat dulu sejarahnya ya. Sebelum dia di Isra Mi'raj itu. Tapi sebelum itu lah pak ya, udah mulai gitu pak ya. Lanjutkan tadi pak kira-kira nih. Oke ya. Ya. Sedikit lagi sampai kita tentang kemandirian jamaah ya. Kita lihat sambil minum pak, Kalau boleh bapak yang sebelah kiri agak ke tengah sini pak, biar saya bisa jumpa. Nanti kok jalan kita bisa jumpa pak. Atau bapaknya nyandar pak sini pak. Pak, boleh pak sini pak, dekat sini. Biar kalau jumpa di jalan saya dapat pakai kacamata lagi ya, ini kan. Nampak ini kan. Nyandar di tiang sini. Pak sini pak, biar nampak wajah saya pak, sini pak. Yang sebelah kiri nih, bapak baju hijau tuh mulai tuh. Ini dari mulai abang baju putih sini bang, sini bang, boleh bang. Ini biar sedikit, bagus sedikit begini, senang saya. Nampak tak situ pak? Nampak tak? Nanti tak ingat sama saya pula gimana ceritanya. Bukan mau bilang gubernur ya pak ya. Itu tawa. Sebelum Isra Mi'raj, kita kembali ke bulan Rajab lagi sebentar ya. Sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah itu kan banyak ya musibah ya. Sebabnya pamannya meninggal, sebabnya istrinya meninggal. Itu qadarullah, itu juga baik desain Allah, karena qadarullah itu kan desain Allah. Oleh kita memahami ketika Rasulullah bergantung kepada pamannya sebagai bodyguardnya di luar, kemudian pulang ke rumah dia bergantung pada istrinya yang banyak duit, yang menghibur dalam suka dan duka dia. Para alim ulama memandang ini mengurangi kemandirian Rasulullah, kurang kebergantungan Rasulullah kepada Rabbnya, ya. Lalu setelahnya meninggal, ada timbul asa dalam hatinya untuk berhijrah, untuk berdakwah ke Taif, ya kan? Tapi ternyata malah pak, dakwah di sana tidak sesuai harapan dan kenyataan. Bukan saja fisik, bukan saja mental yang dijatuhkan, tapi fisik juga. Rasulullah sampai luka dan sebagainya. Sampai Rasulullah, Allah perintahkan kepada Jibril perintahkan kepada, bapak tahu semua cerita ini kan, untuk bantu itu. Tapi Rasul Muhammad tidak mendapat itu. Disitulah kemandirian dia kuat. Apa yang bisa kita ambil?
selain yang diajarkan Rasulullah tadi, dan Allah mengajarkan kepada Rasulullah. Kemandirian kita adalah ketergantungan hati kita kepada Allah. Itu Pak. Yang ngomong ini belum tentu juga Pak, juga banyak ujiannya, banyak utangnya juga, banyak persoalannya kan. Tapi saya nyampaikan ini bisa flashback lagi saya, supaya juga saya, karena saya jangkauannya lebih luas dari Pak Burhan. Saya 14 kabupaten kota. Orang yang saya hadapi banyak tipe, banyak masalah. Bukan banyak masalah ya, banyak kriteria lah ya, banyak. Dan menghadapi daerah-daerah juga beda-beda nih, ya kan? Ada yang begini, ada yang tipe A, tipe B, sampai tipe yang ke-14 karena 14 kabupaten kota. Nah, di mana kita menyambungkan kemandirian kita? Karena kita sudah diperintah sholat tadi, ya kan? Kita sudah diperintah sholat, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bangunlah kemandirian di situ Pak ya. Sekarang berikutnya kita mau bangun kemandirian jamaah. Kita sudah mandiri sekarang ya? Ya Pak ya, mandiri Pak. Bapak mandiri Pak. Mandiri ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak mandiri. Semua mandiri ya. Sekarang cukup tidak kita mandiri individu-individu? Tidak cukup. Sholat membangun kemandirian pribadi, individu. Yang kedua, berikutnya sholat harus membangun kemandirian sosial. Maka perintahnya wa aqimus sholat, dirikan sholat. Itu kemandirian sosial loh Pak. Tapi tidak berhenti di situ. Tapi wa atuz zakat. Kembali kepada surat masjid tadi yang 18. Innama ya'muru masajidallah. Memakmurkan masjid Allah. Dibatasi pada orang yang beriman. Kalau gini Pak, kalau ini mohon maaf ya, logika kita ya. Kalau kita mohon maaf, ini bahasa saya untuk memotivasi semuanya. Kalau kira-kira kurang iman jangan ngurus masjid. Ya kan? Kalau kita pahami kan begitu ayatnya kan? Jangan ngurus masjid. Masjid bukan cukup dimegahkan. Ngurus masjid, man amana billah wal yaumil akhir. 2 rukun itu dikerjakan, selesai rukun iman. Tapi harus lanjut pada rukun Islam. Ini mohon maaf ya Pak Dipin ya. Bukan saya begitu ya, maksudnya bukan begitu maksud saya ya. Mohon maaf, tak pun saya ya. Logika ada baliknya maksud saya gitu kan. Ini sambung rukun iman nyambung ke rukun Islam. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. 2 rukun ini kata para ulama begitu kita mengatakan, maka selesailah rukun Islam itu. Sholat mendidik kita menjadi individu yang tangguh, yang mandiri. Tapi kita disuruh aqimus sholat, kita menjadi individu yang sosial. Itu dibuktikan di mana? Wa atuz zakat. Maka masjid yang makmur, yang dimakmurkan dengan UPZ dan takmir yang beriman, sodakohnya harus diambil. Sambungkanlah at-taubah yang ke 18 tadi ke at-taubah yang ke 103. Harusnya khusus min amwalihim sodakah. Diambil ya, kita lihat ya. Harus ambillah. Masalahnya pernah nggak kita ngambilnya? Atau kita nunggu kota amal tuh diambil? Sekarang kita lihat ayatnya. Kalau saya bilang masya Allah jadi, kalau kita amalkan, kita pahami baik-baik, sederhana itu. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya kan? Ambillah sedekahnya. Sedekah Pak Haji itu ambil. Kan begitu ya? Jangan marah bos. Sedekah ambil. Gampang banget gitu kan. Di Pak Ripin ngambil ini kan. Siapa yang suka ngambil di sini? Siapa yang suka ambil di sini nih? Angkat tangan nih. Bagus, Pak Bagus. Ini ya. Ambil ya. Nah, dengar ya. Khudz min amwal. Kita amalkan aja ini ya, dia. Kita praktekkan. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambil nih bahasa sedekah Pak duit nih. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan, mensucikan dia kan. Habis itu washolli alaihim. Berdoalah. Berdoa itu siapa? Berdoa itu PR-nya amil Pak.
Wassalli alaihim, berdoalah kepada haji itu. Nah, belum kamu lakukan atau sudah kamu lakukan, langsung dikabulkan Allah. Wassalli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Sesungguhnya doamu memberikan ketentraman pada dia. Bayangkan itu, baru kamu doakan makbul. Kata orang payah berdoa tidak makbul, buktikan ini. Bapak gugurkan dulu syariatnya. Bagaimana gugurkan syariatnya? Ambil dulu. Kalau saya Pak di basis provinsi, kalau saya sedekah, tukang doakan saya dulu namanya Wahyudi. Saya order doa itu Pak. Ambil yang Quran yang bagus-bagus, kau bacakan ini sebenarnya. Belum. Itu Pak. Jangan doa yang agak dimodif-modif lah doa itu. Kalau dia misalnya pengen kawin 2, orderkan 3. Ya, orderkan 3. Ini sahabat saya, dia marah sama saya. Di order sama yang si Amil tuh, yang wasoli alaihim, di order Pak, ya? Bisa Pak? Bisa nanti. Itu, jangan takut lah. Kuat-kuat sedikit, bisa nah? Insya Allah, ya. Nanti saya mau lihat video Bang Agus ngambil sedekah sama dia. Doakan dia, saya mau dengar doanya itu apa gitu kan. Apakah dia mulai mengorderkan doanya gitu kan. Tapi kalau bahasa Arab, kamu panggil orang terjemahkan dulu apa bahasa bahaya itu kan. Atau dia bisa nanti itu bisa keluar gitu kan, bahaya gitu kan. Ya kan tadi doa itu kan makbul Pak, ya kan makbul dah. Wassalli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Sesungguhnya doamu itu kata dia, baik, langsung makbul. Nah, saya tanya Pak ya, dulu yang tukang doa siapa? Ketika Islam baru tumbuh dan berkembang, tukang doa Rasulullah. Semua sahabat ini doakannya. Mau mereka pandai pilih sahabat nih. Ini yang jago dagang, ini yang jago jadi ulama, ini yang nanti terus menurunkan hadis, kan begitu kan? Nah, si Abdurrahman bin Auf lah yang si Abdurrahman itu orang kaya lagi ya. Didoakan ke Rasulullah, kira-kira hanya begini, Abdurrahman, semoga Allah berikan keberkahan di tangan kananmu. Iya memang. Apa yang dipegang Abdurrahman bin Auf jadi emas, bukan semisal lebih dari emas. Artinya bisnis yang tangannya itu tak ada tekornya, lancar, macam sahabat saya lancar. Saya tidak tahu guru siapa nih kan. Apakah Amil di Masjid Tahu Jannah atau saudara saya kan? Bisa dimengerti Pak ya? Jadi itu untuk membangun basis. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Bapak ambil sedekah orang. Tidak perlu banyak-banyak, biasakan sedekah Jumat. Jangan kasih makan orang tiap Jumat. Pusing pala saya lihat dari Pak ya. Boleh, saya katakan saya lagi Pak ya. Saya tidak melarang orang bersedekah, tidak melarang orang menerima sedekah. Semuanya bukan hak saya untuk menilainya kan. Tapi ada yang lebih urgent. Ada yang lebih urgent daripada itu. Kita lihat tadi yang saya ceritakan di Landa itu kan. Ada tidak orang berutang? Ya Allah Pak Ketua gitu. Ada tidak orang yang sakit? Ya Allah Pak Ketua. Kok udah ya Allah terus dia kan udah bendera putih kan nyerah gitu. Nah udah diambil, sudah didoakan dan doanya makbul Pak langsung kan, doanya langsung makbul itu. Inna sholat atas kebelang. Doamu itu memberikan ketentraman pada jiwa. Nah kita mau membangun komunitas itu Pak, itu harus dimulai dengan individu-individu muslim yang tenang. Iya Pak, betul lah Pak. Hah? Betul Pak. Betul, insya Allah betul Pak. Saya tidak ngarang lagi. Individu-individu yang mau tenang. Di mana kita dapatkan yang tenang itu? Yang bersaudara. Tidak perlu banyak, 2.000 saja. Jangan nunggu kaya, tapi bersedekahlah sampai kaya. Definisi kaya juga gampang tadi kan. Orang yang kaya adalah orang yang menerima pemberian Allah, walaupun sedikit, simple definisi. Dan ketenangan itu adalah syarat mutlak daripada kemenangan. Syarat mutlak apa?
ketenangan itu adalah syarat mutlak untuk kemenangan. Menang tidak muslim di sini? Belum tentu. Belum didoakan, belum timbul ketenangan. Ya kan gitu kan? Belum tentu, tidak bisa menang kalau gitu Pak. Pak itu, ya, tidak bisa menang. Nah, mandirian itu akan mandiri, ya, masih mandiri apabila melakukan itu, dan itu dilakukan apabila ada persatuan di dalam masjidnya. Maka tidak boleh kelahi, tidak boleh kelahi. Kalau takmirnya dengan PZ-nya kelahi, tidak selesai masalahnya. Jangankan dia saja tidak tenang, apalagi jamaah, ya kan? Lalu bikin tenda samping rumah. Kenapa bikin tenda? Untuk surau. Tak tenang di bentang jannah, padahal namanya puji surga. Ini puji surga, saya kasih Pak Arifin saja untuk motivasi. Nah, bagikannya di mana Pak? Bagikannya Bapak sambunglah di Innamas Shadaqah atau ayat ke-60. Innamas Shadaqatu lil fuqara. Ya kan? Terus miskin ada 8 asnaf itu selesaikan. Nah, yang UPJ-nya, yang ambillah bagiannya. Ya kan? Ambil bagiannya, nanti kalau sudah kumpul, kemudian kalau takmir masjidnya juga kelebihan dananya masuk di UPZ-nya. Kan udah dicontohkan banyak masjid Pak, kosongkan kas masuk lagi gitu. Masalahnya kan kita tidak mandiri kan, tidak bergantung kepada Allah. Nanti bagaimana bayar listrik, nanti bagaimana bayar ini, bagaimana ada di sini ada Haji Edwin, boleh temui dia. Kalau tidak telepon saya, nanti saya telepon dia. Nanti bagaimana bayar pasir, kan? Bingung kan? Dan kalau sudah kumpul, selesaikanlah yang 70%-nya kepada radius masjid. Cari tuh orang yang fakir, orang yang miskin. Jadi betul bahasa kabupaten 5 orang. Bisa nggak selesaikan kabupaten Mekayang? Nggak bisa. Haji Edwin pusing pala dia, nanti malah dia jadi kurus. Biarkan dia gemuk, kan? Nampak banyak duitnya kan? Kalau dia kurus itu susah nanti kan? Pak Burhan biar bodinya begini, slim. Karena tiap pagi itu alam-alamnya tuh ART kasih jeruk sambal, slim dia. Nanti dia sempat dia minum kopi mah dia. 70% selesaikan di sini, 30%-nya selesaikan didistribusikan ke Basnas Kabupaten. Aturan ini sudah bagus Pak, negara buatkan untuk kita kaum muslimin. Mengapa 30% didistribusikan ke sini? Karena tidak mungkin lah masih Miftahul Jannah ini ke Setumo. Biarkan dia ngantarkannya, biar Haji Edwin ngantarkannya. Ya, tidak mungkin. Bapak fokus ibadah sini, ibadah mahdoh, ibadah sosial, fokus di sini. Ya, dibangun komunitas. Untuk apa? Untuk sakinah. Sakinah syarat apa? Syarat kemenangan. Menang itu akan dimulai daripada individu-individu muslim yang sakinah, individu-individu muslim yang tenang. Haji Edwin jangan tenang seorang, didoakan. Itu unbalancing, tidak seimbang. Supaya balancing, supaya seimbang, takmir yang dapat masjid tadi, UPZ yang dapat masjid, uang dari Haji Edwin ini bagikan kepada saudara-saudara yang tak tenang. Yang tak tenang ada hutang, yang tenang dengan jualan yang tidak laku. Si fakir santuni Pak. Kalau saya ekstrim Pak, santuni sampai jasad dan rohnya terpisah. Karena dia tidak punya upaya ekonomi lagi. Yang si miskin kasih modal. Maka di tahun 2022 ini Pak, saya mau berubah strategi pengentasan kemiskinan Basnas provinsi. Malam udah minta ampun sama saya dia. Ampun dia bilang. Saya kemarin sih bagi Pak, karena Basnas itu kan menyelesaikan 1% kemiskinan Bang. Kemiskinan Kalbar itu ada 200.000 lebih, 300.000 ya, 300.000.
individu, bukan kakak dari kakak, individu. Nah kalau kita 60-40 berarti kita 200 ribunya kan. 1% cuma berapa Pak? 2.000 kan? 200 ribu 1%-nya 2.000. Di Kalbar ini ada 4.043 masjid. Di Bengkayang ini ada kurang lebih 189 masjid. 189. Nah, kalau kita cuma menyelesaikan 2.000, banyak gak itu Pak? Banyak gak? 2.000 Pak, sekalbar. Hah? Tidak banyak. Nah, untuk supaya nampak membangun jamaah, bisa enggak nanti di tahun 2022 ini ya, nanti kita putuskan sama-sama. Saya sudah cerita di Kota Pontianak dan banyak tempat. Satu masjid itu Pak ya nampung menyelesaikan satu fakir dan satu miskin. Itu dulu. Kalau bisa lebih dari itu, nanti kita kasih uang, kasih hadiah saja, hadiah dunia dan akhirat. Halo, Pak Haji Arifin bisa nggak? Satu miskin, satu fakir, satu miskin. Ongkosnya tidak besar, patungannya. Kalau satu fakir itu kami di provinsi itu dan menyarankan kawan-kawan basis kabupaten itu satu bulannya itu dari 250 sampai 350 ribu saja. Halo Pak Arifin bisa nggak? Insya Allah. Kalau setahun berapa tuh? Satu bulan 350. Satu bulan 350. Setahunnya berapa? 4 juta. 4 juta. Itu satu fakir. Oh saya tidak mampu cuma 250, tidak apa jalan. Yang penting laksanakan. Tunjukkan kemandirian jamaah. Tunjukkan implementasi waqif sholat, karena waqif sholat itu adalah ibadah sosial. Kalau sholat ibadah individual, kan gitu. Diperkuat dengan zakat dan sedekah. Nah, kemudian satu orang miskin pemberdayaan, kasih modal. Yang kira nanti kan banyak mata di masjid. Rapatlah takmirnya, rapatlah UPZ-nya kan. Siapa nak kita kasih ini yang fakir tahun ini? Oh si Ano tuh setuju semuanya. Kasat mata saja pandang. Habis itu yang miskin, yang kira-kira dia punya kemauan kuat untuk berdagang. Misalnya dagangannya modalnya 2,5 juta. Udah cukup selesai kasihkan 2,5 juta kalau berdagang ya. Udah, tas. Jadi 4,5 juta. 4 juta tadi kan? 4 juta tambah 2,5 juta. Tapi di provinsi ekonomi saya kasih 2,5 juta. 6,5 juta. Satu masjid bisa tak kira-kira? Berarti satu masjid itu pengeluarannya 6 juta untuk kemandirian umat. Bisa tak kira-kira Pak? Saya tanya masjid Pak Ujana dulu lah. Bisa tak nih? Insya Allah kan belum khusmin amwalihim sodakatan tutakhiruhum wa tuzakihim ya. Insya Allah bisa ya. Kalau demikian satu masjid bisa menyelesaikan 2. Satu masjid bisa menyelesaikan 2. Maka sekalbar 4.000 masjid. Berapa yang bisa kita selesaikan dalam setahun? 8.000. 1% dari 2.000. Lompatan kita 400%. Ya. Insya Allah tidak pakai uang Pak Gubernur, kecuali Pak Gubernur menjaga di masjid itu kan. Tidak pakai uang Pak Bupati, kecuali Pak Bupati itu menjaga di situ. Tapi maksudnya bukan uang Pemda. Kita Basnas kaum muslimin semuanya sekalbar ini kompak untuk itu. Ya Pak ya. Jadikan ladang amal. Kemudian saya mau singgung sedikit mengenai RSB ya. Jadi untuk membangun sebelum ke RSP, jadi Pak, untuk membangun kemandirian umat itu Pak. Tadi kan saya sudah cerita kemandirian individu pribadi, bagaimana Allah memandirikan Rasulnya kan begitu kan, sampai ke kemandirian komunitas jamaah kita kan. Itu ternyata teknologinya Pak
Itu 3 ayat dalam satu surat, ya kan? 3 ayat dalam satu surat. Pertama At-Taubah yang ke-18, At-Taubah yang ke-103, ya kan? At-Taubah yang ke-60. Itu untuk basis masjid, jamaah sekitar masjid. Nah, yang luasnya adalah untuk Pak Burhan, untuk saya. Kalau saya kapasitas kapingnya kan 14 kota nih. Nah, Pak Burhan kapingnya Bengkayang, ex Sambas, ex datuk saya punya dulu nih. Betul? Itu kawan nanti. Ya kan? Sambas itu kan, Bengkayang itu masuk Sambas, ya kan? Ex datuk saya punya dulu, betul kan? Hadis Rasulullah kepada Muaz untuk komunitas yang besar sama Pak, sama dengan At-Taubah yang saya sebutkan tadi. Terjemahnya kira-kira begini: ya Muaz, sampaikan kepada masyarakat Sam, ya kan? Mana saya sampaikan? Siapa yang pernah dengar ceramah saya? Siapa pernah dengar ceramah saya? Belum? Pernah? Belum pernah dengar ceramah saya? Belum pernah ada sampai. Sampaikan kepada masyarakat Sam, katakan kepada mereka bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Kalau mereka mengimani itu, wajibkan mereka sholat 5 waktu, 1 hari 1 malam. Kalau mereka mengimani itu, ambil sodako. Allah mewajibkan ambil sodako dari orang mampu mereka, bagikan kepada orang yang tidak mampu mereka. Sama nggak tadi dengan redaksi Quran? Ini namanya rumah sakit darurat sambung zakat, habis itu sambung khusmin amwalihim sholakatan, kemudian sambung nama sodakotul ukur. Detil malah Quran kan, malah detil. Tapi itu dalam basis masjid, dalam basis jamaah sekitar masjid. Yang tadi jamaah sekitar luas diamanahkan kepada Pak Burhan, tapi itu sebagai Muaz bin Jabalnya. Artinya zakat itu tidak boleh keluar loh Pak. Sedekah itu tidak boleh keluar. Itu dalam teritorial. Siapa yang boleh keluarkan dia? Nah, nanti dibahas provinsi lagi. Nah ini nih yang lebih luas lagi, yang bisa interkoneksi kalau bahasa saya itu, yang bisa menyambungkan antara Bengkayang dengan Sambas, yang bisa menyambungkan antara Bengkayang dengan Kampus Ungu. Kadang-kadang kita ada musibah ya, kadang-kadang ya, seperti kemarin secara nasional juga. Saya boleh sebut lah untuk motivasi ya, yang kompak Pak, yang kompak masjid ini Pak. Daerah mana? Sekalbar, daerah mana? Sebut saja yang kompak. Mana? Bawah. Sebut. Jangan takut. Yang kompak. Artinya kalau ada perintah, ini mohon maaf ya, ada surat dari basis provinsi, pungut masjid, yang cepat itu daerah mana? Halo? Aku takut. Padahal, Cinta Pak, cinta best Pak. Ini mohon maaf biasa sebut-sebutnya nggak ya? Apalah, ini kan untuk motivasi kita. Nanti setelah saya pulang harus kompak. Tahun depan saya tanya Pak Arifin lagi bagaimana masjid ini kan? Atau masjid tempat pengakhiran itu sini kan? Nah, ya. Ayo kerjanya kan? Cinta Pak, kompak Pak. Saya sudah ceramah ini di kota Pontianak kemarin, berkaitan dengan RSB. RSB itu dia mengaji, RSB itu 50-50, separuh Jakarta, separuh provinsi. Provinsi kalau ditumpukkan di kota Pontianak saja duitnya, saya kan kami itu pengen bangun 4 sebenarnya, kota Pontianak, Singkawang, di tahun 2022 nih.
Bengkayang, dan Ambas. Maaf ya. Saya untuk membangun itu harus siapkan modalnya 2,8 miliar Pak. Tanah itu dari wakaf. Tanah boleh beli, mau wakaf beli boleh. Yang penting ketika ada verifikasi Jakarta tanah itu sudah siap. Kemudian Kota Pontianak itu ada 338 masjid. Saya begini juga ceramah di hadapan 200 masjid, takmir masjid. Dia setuju Pak. Ada videonya, saya potong pendek. Nantilah saya share kepada Pak Jebuhan kirim ke sini ya, ke grup untuk motivasi. 2,8 saya punya siap uang itu 1,4 miliar. Dari mana? Gak pakai ke basis provinsi tidak mungkin lah. Saya kan harus menyentuh 14 kota. Nah, saya ceramah membangun kemandirian umat juga. Dan biaya operasional per tahunnya itu Pak kurang lebih 600 juta Pak, 500 juta sekian. Saya sempat tanya sama sahabat saya wakil ketua satu. Wah dia, bagaimana kau nak bayar orang Timur itu setelah tahun pertama Jakarta bayar? Oh saya bilang nanti aku bayar, bahasa saya kan kami provinsi maksudnya kan. Aku bayar 100. Ketua Basnas Kota Pontianak 100. Basnas Provinsi 100 maksud saya. Basnas Kota Pontianak 100. 200. Sisa berapa? 400. Kota Pontianak ada 300 masjid. Oh Pak bagi 400 juta bagi 300 Pak. Yang pegang kamu atau kamu terus buka bagi-bagi. 400 juta bagi 300. Ya. Berapa Bang Bos? 400 juta dibagi 300 masjid. Berapa tuh? 1,3 1.300.000. Mampu tak? Satu masjid setahun. Mampu tak? Halo? Mampu. Jangan ke Kota Pontianak. Berkaya tuh mampu. Betul tak? Betul tak? Kalau mau tak kita bikin berkaya? Mau ya, pegang ya. Tadi pertama udah berbaikat jujur ya. Bos ini kebes. Maksud saya si bos ini menularkan semangat gitu kan. Semangat dia mau dulu kan. Tadi udah berbaikat jujur sama saya ya. Siapa kita? Orang yang jujur kan. Insya Allah ya. Kalau di Bengkayang ini ada 100, coba hitung dulu. Kita bikin walaupun terlambat. Tadi kemarin sudah sempat di-delete nih. Alasannya, mohon maaf ya, Pak Bupati kata dia mau memaksimalkan puskesmas yang ada. Tapi orang kita ini banyak sontok. Ini rumah sakit tak berbayar. Artinya kalau ke rumah sakit yang bayar kita. Zakat, sedekah dan jamaah ini bayar. Kan ada kebanggaan kita. Baru kita tutup khair ummah. Ya kan? Baru kita ulama yang terbaik yang dilahirkan sebagai manusia. Kalau kita bisa tidak tahu birri wa taqwa, maka kita bukan kuntum khair ummah Bapak. Betul apa? Iya. Sekarang kita hitung. Bentar ya. Saya untuk Kota Pontianak suruh bagi dua. 1,8 saya atas nama Basnas Provinsi. Dekat saya sendiri. Kota Pontianak banyak masjid bos. Enaknya mau dibayar kejadian gitu bahasanya gitu lah gitu ya. Di tahun pertama saya keluarkan duit 200 juta. Saya panggil ketua Basnas Kota Pontianak. Saya 200, Anta 300, 500. Atau dia nego nanti, oh iya, ketua lah 250, provinsi lah, kami 250 kan, oke nggak masalah. Pokoknya cincai antara Basnas Provinsi, Basnas Kota 500 kan. Sisa berapa? 900 dibagi 300 masjid saja. Cepat sikit. Bagi bang Agus. Berapa? 3 juta. Ya kan? 3
3 juta mampu enggak satu masjid dalam tahun pertama 3 juta satu masjid? Mampu enggak? Ini bilang mampu, kamu nak bilang tak mampu bagaimana? Tapi mampu. Takbir dulu. Allah Akbar. Itu maka selesai buka yang kita bikin satu. Biar terlambat. Nanti saya pujuk-pujuk Sintang, pujuk-pujuk mana gitu. Mudah-mudahan dia mau saya pujuk ya. Kalau duduk pusat bagi 2, lama amat. Kita bikin sendiri. Insyaallah doa sajalah, pasti tidak bisa. Asas kita ini kan sudah berdoa kan. Nanti Allah yang tentukan. Nah di kota Pontianak itu, maka di tahun pertama dia keluar karena 300 masjid ya, 300 masjid, hitung 300 ya, maka dia keluar 3 juta, 3 juta dalam setahun, ya kan? Kami berdua 500, 1 juta 4, Jakarta keluar 1,4 selesai. Itu 2,8 miliar itu sudah termasuk operasional setahun, fisik, peralatan, dan dokter, perawat, standby 24 hours, 24 jam. Pakai bahasa Inggris kita. Habis itu di tahun berikutnya operasionalnya itu 600 juta. 600 juta, beban masih cuma 1.300.000 setahun. Oh, jelas mampu, insya Allah mampu. Bahkan kata Agus lebih dari mampu, ya kan? Nah, oke, Bapak bisa hitung-hitungannya ya. Hitung-hitungannya saya kasih Pak Burhan ya. Modalnya 2,8. Itu tak tanah loh. Kalau saya udah di Sambas di Kota Pontianak sudah bertanah. Wakaf juga di Sambas sudah dapat. Di daerah Keramat 2 hektar, besar loh Pak, 2 hektar. Jadi di Sambas insya Allah lebih mudah karena 700 masjid pembaginya besar. Nanti saya bisa pujuk dia kasih tuh yang bekas Datuk saya punya tuh bekayang kan begitu ya. Kenapa saya punya dulu betul lah. Ini balas 10 nih, dia nggak berani bilang sultan karena sultannya kan ada di sini kan. Guru saja Pak. Sambil gurau saya mau nanya, paham ya Pak membangun kemandirian ya. Jadi membangun kembali seperti itu lagi. Jadi sebelum saya tutup Pak, nanti terakhir kita hitung pengkayaan ya, kita perlu uang 2,8. Saya mau kunci dulu bahwa zakat dan sedekah itu Quran menggunakan terminologi zakat dan sedekah, ya kan Pak tadi Pak? Khudz min amwalihim sedekah. Innamas shadaqatu shadaqah. Hadis Nabi yang panjang tadi itu di ujung bawahnya apa? Anallahu iftaradu alaihim shadaqah. Sedekah semua ya. Jadi Quran kadang-kadang menggunakan istilah zakat dan kadang-kadang juga menggunakan istilah sedekah. Sekarang kita pahami ada 4 prinsip Pak. Ini penting Pak ya. Ada 4 prinsip tentang zakat dan sedekah. Pertama, zakat wajib. Zakat itu wajib karena dia berkenaan dengan harta yang sudah sampai ukurannya. Kalau Haji Edwin punya kebun ada hitungannya, ya dia punya duit sampai tahunnya sampai ukurannya ada hitungannya. Kena terus gitu. Kemudian kalau dia profesi, dia pegawai ada ukurannya. Oh. Kita ada bisi-bisi kasih duit tadi kan, bukan? Ya kan? Nah, itu zakat wajib. Yang kedua, dan diingatkan Allah kita nih, zakat itu waqimus sholawat, zakat itu 26 ayat diulang-ulang supaya kita paham. Masalahnya kan kita keseharian kita nih Pak ya. Mohon didengarin dulu Pak, itu nanti Pak. Keseharian kita ini jarang penyampaian ceramah tentang zakat dan sedekah. Jarang sekali Pak. Di YouTube juga jarang. Dan Bapak juga malas buka ya kan? Apalagi Jumat. Padahal metode dakwah Rasulullah tadi kan simple, metode dakwah Rasulullah. Langsung kena itu. Ya Mu'az sampaikan masyarakat Sam. Katakan tidak ada Tuhan selain Allah Muhammad Rasulullah. Syahadat. Pernah nggak kita mengulang syahadat kita? Walaupun tiap hari kita sebutnya. Habis itu
Wajib kalau mereka sudah beriman itu wajibkan mereka sholat 5 waktu. Sholat kita perbaiki, betul lah bacaan kita, khusyuk dah kita, betul lah kita, iya kan dua, iya kan nasta'in. Tapi itu diulang-ulang Bapak, disegarkan. Kalau handphone ini agak macet, di refresh. Sama juga kita, di refresh terus gitu. Setelah itu langsung, ini kan aplikatif doa, ini perintah Rasulullah aplikatif. Kalau mereka sudah mengimani syahadat, sholat yang tiap hari kita lakukan, Allah mewajibkan ambil sedekah. Udah langsung aplikatif. Jadi tidak ada cerita kemiskinan. Ini tidak ada nih. Ini kalau udah diamalkan dari kemarin-kemarin ini, udah tidak ada nih. Mengentaskan kemiskinan. Malu kita Pak. Orang Islam yang banyak miskin dia bilang. Padahal kita butuh kayak ummah. Lewat saja bahasa itu lah. Masya Allah. Zakat wajib. Yang kedua, sedekah itu sangat dianjurkan. Mengapa dia sangat dianjurkan? Karena wafi amwalihim hakul lisaidi wal fardi. Dalam harta Bang Edwin, contohkan dia saja ya. Edwin, ada orang miskin minta dan orang miskin tak minta. Satu, saya bilang tadi kita kena maju kena mundur kena kan. Ulai balazina sodaku. Syarat bertakwa sodaku. Syarat takwa infak. Kan begitu. Bagian berikutnya kita nak mati ini. Semua udah apa lah ini ya. Wa bikum ma muzatanakum kopi ya. Tiada kumul maut. Al munafiqun yang tersebut. Faya kula rabbi laula tahdalina jadi korin basot dan tua. Tidak ada yang apa. Gak ditanya banyaknya truk, banyaknya apa, tapi banyaknya sodako. Ya Pak ya. Ini sekedar mengingatkan semua saja ya. Udah biasa, udah lewat tadi. Cuma di refresh saja di barang ini. Dan kan di Bekayang, di Pontianak juga jarang khotbah itu mengenai itu Pak, mengenai sodako, mengenai. Yang ketiga, Rasulullah menganjurkan selalu bersodako. Rasulullah wajar Rasulullah. Dari bangunan sifat dia, sifat utamanya apa? Sidik. Sidik itu sodal dan kok. Ya betul kan? Sifat utama Rasulullah itu kan sidik. Maka orang yang jujur, orang yang bertakwa itu adalah orang yang jujur. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bersedekah. Perbuatannya adalah sedekah. Sifatnya jujur, perbuatannya adalah sedekah. Bapak pahami nanti di At-Taubah yang ke-107. Laisal birru an tuwallu wujuhakum. Sering orang imam-imam kita bacakan ayat itu untuk sholat itu. Sampai Bapak menepati janji itu saja termasuk sedekah. Ya kan? Janji itu sedekah. Jadi wajar Rasulullah menganjurkan sedekah. Dari sifat utama dia, perbuatan dia sedekah. Rasulullah mau mi'raj itu apa? Sebelumnya dibersihkan dulu hatinya supaya dia jujur, supaya dia sidik, agar perbuatannya sedekah. Tadi pagi saya sampaikan di Masjid Agung. Maka sahabatnya yang 4 itu, yang apa namanya, apa yang diomongkan Rasulullah yang yes man gitu kan, itu Abu Bakar As-Siddiq dikasih gelar Siddiq. Dari 4 itu nggak ada nanti dulu ya, oh nanti ya, aku pikirkan dulu kan gitu. Siddiq dia. Kan kita dengar semua ketika Rasulullah pulang Mi'raj, orang kafir Quraisy sudah bertepuk tangan semuanya nih kemenangan. Muhammad gila, mana bisa sepertiga malam dari Mekah ke Palestina, Aqsa, itu berapa jauhnya Pak? 1236 km. Itu sama dengan Jakarta Surabaya. Ya, ditempuh dalam 2 menit. Naik ke atas lagi. Ya, bayangkan. Ketika itu sampai kepada Abu Bakar belum ketemu Rasulullah pada saat itu. Tahu yakin nggak tuh Abu Bakar, sahabatmu sudah gila tuh begini.
Apa kata si Abu Bakar? Kalau Muhammad yang mengatakan itu, aku yakin. Kamu lihat tuh dinding tuh, dia bilang. Dinding itu warna apa? Putih. Kalau Muhammad katakan hitam, aku butakan mataku. Ya Rasulullah, hitam itu dinding. Ya, maka sahabat sini kita, bisa nggak kita beriman seperti Abu Bakar? Latihan, saya hargai pendapatnya. Bisa mengaji? Ya? Nah, yang keempat nih penting. Yang pertama tadi apa? Halo? Hah? Woi, 4 prinsip zakat sedekah. Yang pertama apa tadi? Dapatnya ada YouTube yang saya kasih lagi. Apa halo? Pertama, zakat itu wajib. Yang kedua, sodako itu sangat dianjurkan. Karena dalam harta Haji Edwin, wa bi amwalihim haqqul lisaili wal di harta kita itu ada hak orang miskin meminta dan orang miskin yang tak meminta. Jangan malu kalau orang minta. Dia toleng kan dia toleng ya kan kayak. Yang ketiga tadi apa? Rasulullah selalu bersodako. Yang keempat, nah ini penting. Ini kok nggak melekat nih memang boleh dipertanyakan di punya ini. Mau tahu keempat? Halo, mau tahu nggak nih keempatnya meh? Mau dah? Mau. Mau saya tutup nih. Abang mau bang? Yang keempat, mau tahu? Mau ya? Jujur ya? Bang udah janji jujur sama saya tadi. Yang keempat itu adalah ketua Basis Pegayang. Ya tahu mana? Yang keempat itu saudaraku tuh burhan kata Rasulullah. Nah ini kau tidak ingat ini yang keempat ini memang kata orang Pegayang lo-oloknya. Yang keempat itu adalah ketua Basis Pegayang bang. Abang senyum-senyum bang. Saudaraku tuh burhan kata Rasulullah. Ya. Saya selalu kalau ke pertemuan provinsi, ya kalau saya cinta ini ya, ini tuh. Sodako yang keempat itu tuh adalah ketua Basis Pegayang. Sodako itu adalah bukti keimanan. Kalau dia ini bukti kecintaan bapak dengan emaknya. Betul kata tak? Kalau dia tak bilang salah, nak ngaku dia bini ni pak. Sodako itu burhan pak. Sodako itu bukti keimanan. Tadi di awal saya katakan bahwa zakat dan sodako hampir-hampir Quran tidak membedakan, kan begitu? Kadang-kadang menggunakan istilah zakat, kadang-kadang menggunakan istilah sodako. Maka zakat itu juga adalah bukti keimanan. Bahkan Quran tegas lagi Pak mengatakan, wa wailul lil musyrikin allazina la yu'tuna zakat wa bil akhirati hum kafir gitu deh. Oh tak kan kafir gitu. Dasar lagi bahasanya kan. Ya? Kafirun. Ya Bapak, ini dapat saya sampaikan. Nanti masalah RSP tinggal hitung 186 masjid. Kalau kita mau patungan 2,8 berapa coba Bang? 2,8 dulu. Nanti saya hilangkan bantuan dari luar dulu ya. Cepat sedikit Bang. Siapa nama Bangnya? Hah? Ah, benar. Baca Bang. 2,8 miliar bagi katakanlah di Bengkayang ini 150 masjid saja itu. Berapa? 2,8 miliar. Nolnya berapa kali itu? 666 8 kali 2,8 miliar dibagi 150 masjid. Berapa? 18 juta ya. 18 juta ya. 18 juta satu masjid. Tahun pertama. Nah, tahun pertama ya. 18 juta 600. Anggaplah 20 juta satu masjid. Nanti maka dipetakan itu basisnya dihidupkan, basis hitung, harus tahu jamaahnya dihitung. Nah, sekarang tahun kedua kita perlu duit itu cuman astagfirullahaladzim cuman insya Allah. Ini kadang-kadang terlepas mulutnya Pak. Kita boleh sombong kita Malaysia ya Allah.
Astagfirullah. Tahun kedua itu Pak, kita perlu 600 Pak. Insya Allah 600 dibagi 150. 4 juta. 4 juta setengah satu masjid. Kita sudah 4 juta ya. Iya. 4 juta. Satu masjid Pak. Nah, kita belum menghimpun saudara-saudara berkaya lagi ya. Jadi di tahun kedua kita perlu 4 juta satu masjid. 4 juta satu masjid setahun. Karena tapi keuntungannya kita bisa tahu birri wa taqwa. Bukan menegaskan pemerintah. Pemerintah alhamdulillah sudah mengeskakan saya. Pemerintah Gubernur Provinsi Kalimantan Barat mengeskakan saya. Bupati mengeskakan Pak ini gitu. Tapi ketika kita mampu berbuat ya, ternyata 4 juta, saya pikir kalau 4 juta saya yakin mampu lah ini, sangat mampu kata penghabis. Mungkin inilah ya yang saya sampaikan, nanti kita diskusi panjang lagi kalau kita memang itu untuk mewujudkan di tahun 2022 atau tahun 2023 nanti ya. Ya Bang, Abang takmir rukun juga kan? Nah, alhamdulillah, ambil sama kita Bang. Kita tukang doa Bang sebenarnya. Wasilah Rasulullah. Betul tak? Betul tak nih? Anu tukang doa loh. Masa tak bangga tukang doa? Bang. Nanti saya kasih ayatnya ya. Terima kasih ya, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan dari umat Murai Muhammad Amin. Yang benar ya Pak ya, tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu Pak Arifin, coba maaf Pak Arifin. Yang salah itu dari kehidupan saya Pak ya. Saya kira masih banyak guru, banyak apa semua kita menyampaikan materi ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilapan, kealpaan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.